قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video yang cukup gokil dari Ustadz Abdul Somad kaum muslimin. Dan sebelum kita menanggapi videonya, ya, coba kita simak dulu kaum muslimin. Golok. Golok itu apa, Mak? Kata orang Jawa, kentongan. Kayu yang dilobangi tengah untuk dipukul memanggil orang ke masjid. Dulu di Bisilam tuh zaman aku waktu masih muda ada di Bisilam. Kalau awak poluk kata orang bangkit awak ke Mekah. Mak saya berangkat ke Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekas-bekas. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke Masjid Nabawi, diusapnya mimbar bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah diusapnya, diciumnya ke mulut. Jadi kalau ada orang memegang kentongan, memegang, maka itu adalah memegang min atharis sholihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali Allah. Ya Allah, uas. Parah ya. Dikira cerdas, ternyata mengenaskan kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Uwas kaum muslimin ya. Uwas yang mengatakan bahwa orang yang menolak para habaib itu lama-lama menolak Islam, lama-lama murtad, lama-lama ateis katanya. Dan di video ini statement yang paling lucu tuh di sini kaum muslimin. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali Allah. Jadi sudah nggak ada bedanya Uwas dengan para habib yang dawir, yang mengunggul-unggulkan kota Tarim, yang memuji-muji kota Tarim, seolah-olah Tarim ini surganya dunia, yang menjadi tempat impian para wali, impian para orang soleh, negeri yang diidam-idamkan orang soleh. Padahal mereka sendiri yang mengatakan seperti itu nggak pengen sama sekali tinggal di Tarim. Coba ya, mana ada yang pengen tinggal ke kota Tarim? Nggak ada ya. Dan lucunya Uwas ini, ya bagi kami ini promosi Tarim kaum muslimin ya. Promosi kota Tarim, ngiklankan Tarim. Katanya, kenapa jalanan di Tarim itu nggak diaspal? Padahal pemerintahnya bukan miskin, pemerintahnya kaya raya. Ya, kenapa tidak diaspal? Karena mereka tidak ingin ya bekas-bekas telapak kaki para wali itu ditutup dengan aspal. Ini konyol ini kaum muslimin ya. Konyol. Ngaku sajalah. Tarim itu dalam keadaan miskin, Yaman itu miskin, negaranya konflik, ya. Jangan ngeles, ngomong jalannya nggak diaspal karena mereka tidak ingin bekas-bekas telapak wali ditutup oleh aspal. Emang di sekitar Ka'bah, ya, itu nggak ada bekas telapak kaki para wali. Coba, para nabi loh yang di sana, hah? Para nabi yang di sana, telapak kaki para nabi di sana. Apakah para ulama terdahulu, ya semua ulama lah, semua ulama yang dulu sampai sekarang, ya, apakah mereka bodoh semua, nggak seperti orang Tarim? Apakah mereka
nggak ngerti bahwa telapak-telapak kaki para wali itu ada di sana? Apa mereka nggak pengen keberkahan dari bekas telapak kaki para wali-wali Allah yang ada di Mekah dan Madinah? Hah? Ya lucu lah kaum muslimin. Lucu. Ya, lucu kalau alasan jalanan di Tarim itu nggak diaspal karena mereka tidak ingin bekas-bekas telapak kaki para wali itu ditutup oleh aspal. Ini logika orang goblok saja nggak nerima yang seperti ini kaum muslimin. Ya harusnya mereka nggak buat rumah juga. Hah? Nggak buat rumah di sana supaya ya jelas telapak-telapak kaki para wali itu nggak sama sekali terganggu. Bila perlu Yaman kosongkan. Ya, kok pikiran kok konyol seperti itu. Was, ya. Coba, orang Yaman lewat jalan-jalan Tarim itu berarti kan sudah menginjak-injak bekas telapak kaki para wali Allah. Logikanya kan seperti itu. Mereka tidak ingin bekas telapak kaki para wali ditutup aspal, tapi mereka nginjak-nginjak. Coba. Itu kan kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata kaum muslimin. Ya Allah, was. Inilah definisi kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat kaum muslimin. Ya. Cobalah ya, yang muji-muji Tarim, yang mengunggul-unggulkan Tarim. Di sana itu berdoa di dalam WC saja terkabul, ya, karena di sana tempatnya tempat yang penuh keberkahan, ya. Tidak ada anak yang tumbuh kumis kecuali di sana itu jadi wali. Coba kalau memang isi Tarim itu wali semua, ya berdoalah untuk Yaman supaya Yaman itu aman, tentram. Berdoa juga untuk para habib yang di Indonesia ini, yang sekarang lagi konflik kalang kabut diserang oleh Imad CS. Ya. Dan kalau memang Yaman itu adalah negeri yang penuh keberkahan, nggak mungkin mereka tidak ingin tinggal di Yaman. Nggak mungkin. Apalagi tinggal di sana positif jadi wali. Yang namanya wali sudah dijamin surga. Coba, apa tujuannya hidup seorang muslim? Kalau bukan beribadah, beramal soleh, mati masuk surga. Nggak ada tujuan lain. Ya kalau memang positif, hidup di Yaman bisa jadi wali, positif masuk surga, kenapa nggak milih tinggal di Yaman? Coba, kan bodoh. Ya, masa iya? Sudah ada jaminan surga, nggak mau. Coba, orang para sahabat saja, para sahabat nih, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, mereka khawatir nggak ada jaminan untuk masuk surga. Ya, bahkan yang sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, dijanjikan surga, mereka masih ketakutan, takut nggak masuk surga. Lah ini Yaman, kok dengan PD-nya disebut isinya wali semua, negerinya penuh keberkahan, doa di dalam WC dikabulkan. Ya Allah, parah ya. Apalagi UAS. Katanya jalanan di kota Tarim tidak diaspal itu bukan karena pemerintahnya miskin, ya, pemerintahnya kaya. Hanya mereka tidak ingin bekas-bekas telapak kaki para wali itu ditutup dengan aspal. Ya, itu cara mereka memuliakan wali. Ya Allah, memuliakan orang soleh yang sudah meninggal dunia, memuliakan para wali Allah. Bukan seperti itu caranya. Caranya adalah mengamalkan apa yang mereka ajarkan, ya, dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang tidak mengaspal jalan itu bagian dari memuliakan para wali Allah. Seharusnya Mekah dan Madinah itu lebih utama untuk tidak diaspal. Masjidil Haram yaitu dibiarkan seperti dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Jangan dirubah sama sekali, karena di sana jelas telapak kaki, wah, nggak diragukan lagi, wali Allah semua, ya. Jadi parah lah kaum muslimin, ini pemahaman UAS ini parah. Ya, kalau memang bekas-bekas para wali itu harus dimuliakan dengan cara seperti itu. Jelas ya, bekas-bekas Nabi Muhammad SAW itu lebih harus diperlakukan seperti itu. Tapi ternyata kan kita tidak mendapati para sahabat itu mengabadikan bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Coba ya, seandainya yang seperti itu
itu adalah wujud memuliakan Nabi Muhammad SAW. Seharusnya bekas pakaian Nabi, bekas sandal Nabi, bekas puing-puing rumah Nabi seharusnya disimpan dan harusnya ada sampai sekarang. Ya, kalau memang yang seperti itu adalah wujud memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau wujud memuliakan wali harus seperti itu, harusnya masih ada semua sandalnya para khalifah, sandalnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, apalagi sandalnya Bilal bin Rabah yang jelas-jelas kata Nabi Muhammad SAW terdengar di surga. Ya, seperti itu loh. Tapi nggak seperti itu. Memuliakan wali, memuliakan Nabi, memuliakan para sahabat nggak seperti itu. Memuliakan mereka itu adalah dengan mengerjakan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka ajarkan, menjauhi, meninggalkan apa yang mereka larang. Itu namanya memuliakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi menurut kami ucapan UAS ini ngawur kaum muslimin ya. Ngawur sengawur-ngawurnya. Bagaimana menurut Anda kaum muslimin ya? Silakan berkomentar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.